Oke. Ini dikasih oleh-oleh dari Cina. Nah ini kayaknya benda dari Cina. Ada. Oh ini ya. Nah ini itu ambil ada pusaka di situ. Ya kelihatan. Apa itu Pak ya? Coba. Ini namanya cupu manik. Cupu manik. Nah sejenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga Anda semua baik-baik saja, sehat walafiat. Ya, bertemu lagi bersama kami tim Pasukan Langit dengan saya Vivan Raffiadi dan guru-guru kita. Ya, di samping kiri ada Pak Samsul Arifin dan Pak Yai Sofan Alaris. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dan saya juga mendapatkan teman baru di samping kanan saya. Ini namanya Mas Iin Suhendri. Benar ya Mas ya? Benar. Baik kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah teman-teman, saat ini kami sedang berada di Bukit Tengkorak, ya, salah satu bukit di masih ruang lingkup di Kecamatan Sematujaya, tepatnya di perkebunan Desa Bina Bakti, ya, di SP2, kayak gitu teman-teman. Jadi dikenal sebagai Bukit Tengkorak. Ini asal mulanya katanya dulu adalah tempat menyimpannya kepala-kepala orang seketika waktu dulu itu perang, kayak gitu. Dan warga-warga sini pun ini sering nemu tulang-tulang gitu, tulang-tulang dan bekas tengkorak yang masih, ya, yang sisa-sisa yang masih ada di bukit ini. Nah lebih jelasnya saya juga bersama teman ini, Mas Iin, Iin Suhendri dan Pak Samsul ini pernah mendatangi tempat ini dikarenakan memang katanya banyak sekali benda pusaka, termasuk di dalamnya ada rantai babi yang di konten sebelumnya kita pernah tarik di tubuh seseorang almarhum, dan sebuah selendang kayak gitu teman-teman. Nah untuk keterangan lebih lanjut saya akan tanya ke Mas I-nya dulu nih. Pernah kesini ya Mas ya? Pernah sini dengan bapak saya. Dengan bapaknya ya. Sampean sendiri orang mana ini Mas? Orang SP6. SP6, nama bapaknya? Iwan Setiawan. Oh, Pak Iwan ya, Pak Iwan SP6. Jadi pernah Pak Iwan sama sampean pernah ke sini. Pernah. Itu tujuannya Mas? Tujuannya meditasi Mas. Oh, jadi melakukan ritual untuk penarikan gitu ya? Iya. Nah, kalau dari hasil nih Mas, hasil meditasi sampean sama Bapak, beliau itu dapat apa Mas? Itu tuh dapat selendang Mas. Oh, dapat selendang. Bisa diceritakan ini kayak apa proses pendapatnya selendang itu? Itu melalui lewat mimpi Mas, pas meditasi itu. Jadi seperti mimpi. Iya. Seperti mimpi, terus tiba-tiba ada gitu. Ada selendang di depan gitu. Kayak yang menyampaikan selendang tersebut, atau tiba-tiba memang ngimpinya itu dikasihkan oleh siapa gitu Mas? Itu oleh itu Mas, ular besar sih Mas. Kayak ada ular besar, iya, lewat gitu, terus lewat. berubah jadi selendang gitu atau iya, gimana? Berubah jadi selendang. Selendang yang ya tadi Bapak simpan sekarang mungkin ya, iya, yang didapatkan ya sampean. Ya, jadi bapaknya Mas dengar ya? Ada suara. Oke. Tetap fokus, teman-teman juga tetap harus doa. Jadi bapaknya Mas Iin ini termasuk penggemar benda-benda seperti itu, ya, termasuk punya hobi di bidang-bidang spiritual seperti itu, dan beliau pernah datang ke sini dan mendapatkan sebuah selendang seperti itu teman-teman. Nah, ada nggak benda lain yang didapatkan selain selendang? Nggak ada itu. Ada. Tapi menurut Bapak jenengan pernah ngobrol nggak, katanya di tempat ini ada apa aja itu? Oh, tempat sini masih banyak juga Mas pusakanya. Memang banyak gitu. Memang ya? banyak di sini. Hanya saja proses yang sampai lalu itu meminta gitu, nggak ngambil itu ya? Enggak, itu meminta apa yang dikasih itu meditasi. Oke. Ya teman-teman, itu sekilas keterangan dari Mas Iin. Pernah kesini bersama bapaknya ya ke Bukit Tengkorak dari SP6. Nah kita lanjut, sebelum kita minta keterangan ke Pak Yai, ya perlu diketahui sekarang Gus Ali sedang melakukan ritual juga seperti yang dikatakan Mas Iin ini, mencoba meditasi untuk pengenalan lingkungan, ya.
berada di bawah karena ini lereng teman-teman ya. Belakang ini jurang. Ini jurang ini. Ya, beliau sedang melakukan meditasi, sebuah ritual, salah satu ritual gitu teman-teman. Nah, ini ditemani salah satu guru juga kita, Pak Samsul Arifin. Ya Pak, katanya sampean pernah kesini juga ya Pak? Ya, dulu saya pernah ke sini juga. Sini sih memang tujuannya meditasi ya, tirakat lah kata orang Jawa. Oke. Seperti yang disampaikan Mas Iin tadi, itu memang benar adanya. Karena wujud selendang yang disampaikan Mas Iin tadi memang benar adanya. Saya juga udah pernah lihat benda itu. Dan memang itu dari ular gitu Pak? Ya, memang. Nah, dari hasil meditasi Bapak itu mendapatkan sesuatu atau hanya dilihatin saja itu Pak? Kalau meditasi waktu itu udah lama ya, sekitar 3 tahun yang lalu saya ke sini. Kebetulan baru malam ini lagi ke sini. Kalau masalah pusaka di tempat ini memang banyak. Salah satunya yang selalu digembor-gemborkan oleh masyarakat ya, khususnya masyarakat Bina Bakti yang memang sesepuh ya, itu pusaka itu berupa samban ataupun sering dikenal orang itu rantai babi. Rantai babi itu Memang ada. memang ada ya Pak ya. Bapak kenal dengan Bapaknya Iin? Alhamdulillah kenal baik. Kenal ya. Atau dulu pernah kesini bareng juga? Pernah Pernah ya? ya, Oh ya, jadi memang Hobi, sama-sama hobinya gitu teman-teman. satu hobi. Satu hobi. Ya, gimana menurut Pak Yai dari keterangan narasumber kita ya, tadi Mas Iin dengan Pak Samsul, menurut Pak Yai hal tersebut itu benar adanya menurut jenengan aja dulu? Ya, tidak ada yang gaib bagi orang yang bisa melihat gaib. Oke. Jadi kebetulan Pak Samsul juga bisa melihat, Pak Nyaiin juga bisa, Iwan. Jadi ternyata nyambung keterangannya gitu. Dan memang ular itu sangat besar dan ada beberapa lagi di sini, banyak di sini. Bentuk ular juga masih ada di sini. Jadi terus yang belum saya tanya ke sampean ini, samban atau rantai babi itu sempat nggak dibawa pulang sama sampean, terus kemudian balik lagi ke sini? Pernah. ya. Kalau yang pusaka itu ya, dulu pernah ya, itu udah sempat ketarik kita bawa pulang, cuma nggak lama dia kembali. Pernah sampean bawa ke Nangabuling? Pernah itu Sampai kembali di sana langsung kembali lagi ke tempat ini. Dan gini Mas Susan, karena apa, samban babi atau rantai babi itu kayaknya apa ya, kita menghargai yang ada di sini lah, sama-sama makhluknya Allah, kayaknya itu nggak mau diajak pulang. Kalaupun saya maksa bisa saja ya, tapi konten yang kita dapat sebelumnya kita sudah pernah narik Iya, betul. barang pusaka yang sama. Jadi Dan untuk apa juga ya Pak? untuk apa juga. Betul. Jadi memang malam ini sengaja untuk tidak saya tarik rantai babi atau samban babi tersebut. Ya, saya hormati di sini penunggunya itu Pangeran Samudra, betul nggak? Nah, Pangeran Samudra. Jadi itu saya baru sekali ini ke sini. Jadi ada penunggu Pangeran Samudra. Nah, beliau ini turun ke-6 dari Raja Majapahit. Beliau tinggalnya di Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, namanya seorang pimpinan raja, pangeran itu biasanya kalau keluar itu kalau nggak perang ya berburu. Nah, itu sampai melintasi wilayah sini. Di sini petilasannya. Jadi sempat mampir ke sini. Kemudian di konten sebelumnya di Pangeran Surya itu juga nama yang sama. Jadi Pangeran Samudra atau Pangeran Surya itu satu orang dengan nama yang berbeda. Jadi di sini petilasannya, di sana juga ada petilasan sempat untuk disinggahi. Jadi nanti ya kita coba korek keterangan di sini, apa saja yang kita dapat dari sini. Berarti ini kan dalam arti selendangnya ini udah kena nih Pak ya? Selendangnya sudah didapat. Nah, terus rantai babinya tidak
tidak lagi kita ambil lah, Saya tidak, nggak mau. nggak, Saya jangan ya, nggak mau Nah, ngambil. nggak mau lah ya, Heeh. karena itu kayaknya bersifat untuk kita orang Islam juga najis gitu teman-teman ya, maaf saja. Terus kemudian menurut Pak Yai, benda-benda apa aja sih yang ada di sini selain 2 itu? Kalau bentuk ular, kayaknya saya masih melihat, tapi warnanya putih. Nih, Entah bendanya itu nanti berupa apa, kita daripada penasaran nanti kita coba tarik aja nanti. gimana kita kalau langsung ke lapangan turun Pak Yai? Bisa? Kita coba cek Ayo. deteksi di mana lokasi-lokasi benda-benda pusaka itu berada. Dan ini informasi untuk teman-teman, sebenarnya bukitnya itu masih tinggi lagi teman-teman. Kita terhalang oleh hutan gitu. Nah ini kita berhenti di tengah-tengahnya ya? Ini bawahnya di lereng. Masih di lereng. di lereng. Ini bawah juga masih jauh kan, tadi perjalanan benar, naik ke sini. Nah ini tanah yang lumayan datar Mas. Jadi kalau kita ke atas nanti mediuman kita nggak bisa jaga, nanti bisa. Kita juga tetap mengutamakan safety teman-teman, mengutamakan keamanan kita bersama-sama. Kalau di sini saja kita sudah bisa komunikasi, ngapain kita ke Yes. atas kan gitu. Oke, betul. Oke Pak Yai, menurut jenengan yang paling dirasa sekarang ada pusaka itu di mana? Kita langsung datengin gimana? Sebelah sana ada, Ada. nah sebelah sana juga ada. Oke. Jadi auranya kuat. Sekitar tempat duduk kita nih ada, tapi nanti aja kita Oke. terakhir kita nanti ke sini lagi. Siap. Oke teman-teman, kita langsung ngikutin Pak Yai. Ini pas banget Pak Yai pakai kaosnya tengkorak. Ya, ini enggak janjian teman-teman. Kebetulan pakai seragam putih-putih. Jadi sambil kita nunggu proses meditasi Gus Ali Ansori, kita melakukan proses penarian benda-benda pusaka yang ada di tempat ini teman-teman. Dan kita juga nanti minta mediator ya, untuk minta melakukan mediasi Gus Alinya. Kalau memang bisa kita masukkan ke mediator dan minta izin lah apa boleh dibawa pulang, dan minta keterangan yang lebih lanjut dari yang memang penunggu di sini teman-teman. Ayo silakan Ayo jalan. teman-teman. Kayaknya Pak Yai ngerasa di sebelah sini. Oke, kita cukup aja kasih ruang untuk Pak Yai. Tolong dibawakan telepon saya. Kan kita ini hutan ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita cari di sini ya. Ya. Tolong lampunya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini bentuk apa ini? Semar ya? Keris wayang, kayak wayang. Keris semar, wayang. Semar itu salah satu dari 4 sekawan, punokawan kalau dalam dunia wayang. Ini dewa yang menyamar menjadi manusia sebagai pengasuhnya Pandawa 5. Ini Semar, ini tokoh yang dituakan di dunia wayang. Saya pernah ngelihat jenis-jenis keris semar itu, tapi bentuknya kecil, tapi ini besar ya Pak Yai. Kecil ada rangkanya itu ya. Iya betul. Nah, ini udah tua banget ini. Udah tua. Dan boleh diperdekat teman-teman. Jadi batiannya itu memang kelihatan masih kuno. Yang pernah saya lihat itu sih kayak ada lafal-lafalnya Allah dan sebagainya itu gitu. sudah produk apa yang baru, pabrik mungkin. Oke. Nah kalau ini Kelihatan dari asli. sini kayak pahatannya. Oke. Nah, jadi memang sejenis keris ini ada lagi nggak kira-kira Pak Yai? di sini banyak, nanti kita ungkap saja, kita cari tahu. Oke. Oke. Simpan Teman-teman, aja. ini tolong disimpankan. Ayo kita sebelah sana. Oke. Oke, teman-teman, kayaknya Pak Yai merasakan ada sesuatu lagi. Dan nggak cuma Pak Yai, Pak Samsul juga mencoba untuk konsentrasi mencari barang sana. Ini apa ini Pak?
Kayu kayak. Kayu lapuk ini. Kayu yang sudah tua. Ada di sini. Ada energi kuat sekali dari sini. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah lapuk nih. Jadi ada di dalamnya gitu ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Ini Van. Kita lihat teman-teman. Jadi batu, saya rasa batu. Tapi batu apa ini Pak Yai? Saya belum pernah lihat. Batu batu gajah. Persisnya batu burung gajah. Batu burung gajah. Ya. Agak Aneh ya? nyeleneh namanya ya. Iya. Batu burung Saya gajah. juga baru lihat ini. Kalau untuk batu gajah ya. Ya, kita sebut batu gajah. Oke. Mungkin teman-teman yang lebih tahu pusaka ini boleh boleh komen di kolom komentar ya, untuk pengetahuan kami juga. Nih, jadi bentuknya agak aneh, saya juga baru lihat teman-teman. Nah itu. Sudah kita simpan aja. Oke, kita dapat lagi teman-teman, sudah dua, satu keris semar dan batu gajah. Kita amankan lagi ya. Nah, kira-kira nih Pak Yai, ada lagi nggak kira-kira? Masih banyak. Masih Kita banyak. nanti coba cari lagi. Kita jalan aja terus karena lokasi bukit ini luas sekali. Iya. Oke. Nah, kita sambil menunggu Gus Ali juga menyelesaikan ritual. Kita juga sama nyari benda gitu teman-teman. Oke, fix ini tolong disimpankan dulu, Bro. Ya, kita lanjut. Siap. Oke, teman-teman, tadi salah satu kru itu melihat kayak benda jatuh tepat di dekat mereka. Warna apa tadi Mas Mar? Putih. Oke. Di lokasi ini ya? Ya, sempat lompat lagi kayaknya. Sempat hidup. Aduh, juga lihat. Nyala ya? Pusaka. Jadi langsung pindah apa ya? Langsung pindah kok. Langsung pindah. Ya. Jadi bentuk putih teman-teman, dan langsung pindah lagi. Kita cari lagi Pak Yai. Siapa tahu masih di sekitaran sini ya. Jadi ketika pusaka itu ngasih isyarat itu memang kadang hanya sinar jatuh tadi. memang ya. Ini kebetulan Mas Mardiono ini melihat tadi. Tapi langsung pindah gitu ya. Kadang-kadang masuk ke dalam terus tembusnya di jauh bisa. Tapi bisa ditarik itu yang tadi ya, insya Allah ya. Ya, insya Allah nanti sambil jalan lah kita ke sana aja. Ya. Oke, ayo lanjut teman-teman. Oke teman-teman, ternyata cukup melelahkan juga ya. Iya. Jadi kita tadi Lumayan. sudah jalan-jalan agak keliling, Naik ke atas. naik ya, nyari benda-benda kayak gitu, udah dapat beberapa. Di antaranya itu ada keris semar, kemudian apa lagi tadi? Yang gajah itu ya, Iya, batu gajah. Nah, tadi kebetulan ada salah satu kru itu melihat benda tapi belum ketemu. Tapi siapa tahu bisa kita tarik, kita undang dari sini karena kan udah pernah kesini. Iya. Bisa ya. Nanti apa itu kayaknya tadi bentuk ular sebetulnya. Nah itu apa? Mudah-mudahan nanti kita dapat, tapi walaupun nggak di sini, nanti kalau memang masih jodoh kita, pasti kita dapat. Kita. Nah, dan seperti yang saya katakan tadi, Mas Sufan, bahwa di sekitar tempat duduk kita ini kan tempat opening tadi tuh, Iya, tempat betul. kita. Saya katakan bahwa ada benda di sekitar sini. Ini di belakang saya ini saya merasakan. Ini Pak Samsul dari tadi juga sebetulnya sudah merasakan ada benda di sekitar sini. Oke, ternyata dari kita duduk aja itu sebenarnya udah ada ya Pak. Iya. Oke, tapi penasaran ini. Kira-kira apa teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ambil kita ya. yang ada di sekitarnya, ya silakan Pak. Hati-hati. Ya, ini proses kayak penarikan. Ada di dalam batu ternyata. Secara gaib teman-teman. Kamera bisa ke sini.
Ini di batu ini saya merasakan ada pusaka ini. Saya tarik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Apa itu Pak? Ini kayaknya apa, tanduk kijang. Tanduk kijang. Kijang ngorak kalau orang Jawa bilang. Jadi berbentuk seperti tulang-tulang itu juga bisa jadi Tengkoraknya kijang, bagian kepala kan atas tanduk. ada yang uni ya berarti. Ada. Kalau kijang matinya disembelih itu biasanya Enggak. nggak ada yang uni. Tapi kalau kijang matinya ngorak, jadi dia kering di tempat dia meninggal, itu biasanya ada. Ini kita dapatkan ini. Terus kayaknya ada tamu ini Mas Ivan. Dari jauh ini. Saya tadi agak lihat kayak ada cahaya. Nah, Apa itu Pak kira-kira? nah arah Di atas- SP1 di itu atas kita tadi. sebelah sana kayaknya ya. Iya, kita ini berada di SP2 dan kalau SP1 itu Ini ada sebelah tamu dari SP1 ini. Kita coba, kita hadang dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari batu gede. Batu gede yang ada di SP1. Ini saya pernah dengar mau dijadikan tempat wisata. Ya. Ini mau datang. Bismillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. batu ake unik, Batu ake bermotif, ada motifnya kayak bulu ayam. bulu ayam. Nah ini kalau disalahgunakan Mas Vivan, ini bisa digunakan untuk sambung ayam. Jadi biar menang gitu ya. Iya. Ini kalau dipasang, disembunyikan di sayap ayam ini. Luar biasa itu jadi ayamnya ya. Jadi petarung gitu. Nah, karena itu sifatnya judi, jadi kita amankan aja. Siap. Ya. Ini asalnya berarti dari SP1. Dari SP1 saya melihat, ya sama juga melihat, merasakan Iya, tadi. iya. Nah, itu. Ada cahaya. Berarti batu ini. Kapan-kapan kita ke sana, ke batu Oke. gede. Ya, Ya. ternyata ada ya. Nah, tadi dari SP1 terus nantikan konten kita yang akan menuju ke SP1 juga ya. Kita kunjungi ke bukit apa tadi kayaknya? Bukit Batu Gede. Ini asalnya dari situ ya. Ya, dari situ. Ya, kita akan kunjungi ke situ teman-teman. Kita habis ini kalau kita gimana mengunjungi Gus Ali mungkin udah selesai. Oh iya, Udah selesai Ayo. siapa tahu Nah. ritualnya udah selesai, kita mengunjungi Datangi Gus Gus Ali. Ali. Datangi. Lanjut. Kita sekarang sedang menuju ke tempatnya Gus Ali melakukan ritual teman-teman. Dan posisinya memang ke bawah gitu. Jadi kami tadi berada di atas sana beserta tim. Sekarang kita ke bawah. Kayaknya sih tadi di situ. Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terus? Mbak Putri. Mbak Putri. Ya Lagi. gimana? Ya duduk aja nggak apa-apa. Lagi ngobrolin apa ini? Ngobrol santai. Tadi katanya jenengan pamit untuk melakukan meditasi. Katanya ada yang ngajak komunikasi gitu, Gus. Ya, tadi ada apa namanya, kita mencoba meditasi di sini. Ada apa namanya, Pangeran Samudra. Oh, ngakunya Pangeran Samudra. Katanya dari atas juga tadi turun ke sini. Ngasih tahu bahwasanya benda-benda yang ditarik di sini itu boleh dibawa pulang sini ya. Dibawa pulang. Kecuali ada salah satu benda yang tidak boleh. Itu masih dijaga dengan baik karena ya suatu saat tetap akan dikasihkan orang. Ini rantai babi. Ya. Oh, rantai babi tadi yang kita beri. Oh iya, betul. Pak Samsul yang pernah dapat terus hilang lagi. Kembali lagi ke sini rupanya. Jadi Gus Ali dikasih tahu sama yang jaga tadi, katanya ngakunya Pangeran Surya, bahwa memang nggak boleh dibawa pulang gitu sih. Enggak. Untuk yang lain boleh gitu. Yang untuk yang lain boleh dibawa pulang. Terus selain ini kan kami alhamdulillah udah dapat beberapa nih Gus. Ada beberapa Pusaka tadi. pusaka ya, kayak tanduk, Keris Semar. semar, terus banyak di
di sekitar sini juga masih ada, Masih ada ya? Nanti juga apa yang penunggu sini juga bilang bahwasanya kalau emang mau diambil ada beberapa yang diperbolehkan. Itu silahkan kalau mau diambil. Dan yang kedua tadi kan ini ada Mbak Putri kan ikut ya kan, ingin tahu Nggo Ipan itu seperti apa, makanya kita sekalian latih di sini, ya, supaya tahu bisa. Kan gitu. karena Gus Ali juga udah izin dengan yang ada di sini, dan kebetulan Mbak Putri juga pengen lihat itu teman-teman, pengen tahu alam apa, melihat secara langsung dengan matanya makhluk-makhluk gaib gitu. Jadi mungkin Gus Ali ini akan menuntun ya, membuka mata batinnya gitu, auranya ya. Nah, kita nggak membatasi juga, kalau emang dia mau permintaannya sendiri ingin ya kita nggak menolak, walaupun dia seorang perempuan ya, Ya agak berbeda ini. nah, Jadi cara siapa tahu bisa ya syukur lah, kalau nggak bisa ya emang perlu latihan perlu lagi. latihan kembali. Ya baru kali ini masalahnya Ya, ikut. ikat. Nah, ada penasaran. Monggo Gus, nanti juga Pak Yai coba, katanya tadi kata Gus Ela ada di sekitar sini, deteksi dulu Pak Yai. Nanti ya kita tunggu keterangan dari Mbak Putri dulu. Oke. Nah, jadi kita coba Gus Ali akan melakukan proses pembukaan aura ke Mbak Putri. Kuncinya Mbak Putri, kuncinya jangan takut ya. Jangan takut. Jadi Lihat jangan apapun ngomong aja. Mbak apa enggak? Enggak tahu. Jaketnya enggak ada apa-apanya. Aman? Aman ya. Fokus. Hadap sini Mbak Putri. Nah, Seperti yang saya ajarin tadi ya. Fokus keterangannya, mata batinnya, ininya, kata kalimat ya basir, nah, tujukan ya, bukan nafas, bisa kan? Nah, coba dalam hati kata ya basir, ya basir, ya basir. Udah. Terus terakhir ya fatahu ya batin 3 kali. Udah. Fokus ya. Minta di medium apa? tanya dulu Gus. Ada penampakan dibukakan dulu. Bukakan ya. Yang tadi sudah baca kalimat tadi. Bismillah, izin Allah, fokus. Coba lihat sekeliling. Coba arah Ada yang yang- lihat. Lihat apa aja selain kami ya. Fokus. Satu titik aja. Undang. Mbak Putri lihat apa? Mbak Putri Kayak lihat sesuatu nggak? lihat apa? Lihat sesuatu nggak? Yang terbawa enggak? Ada apa? Jelaskan aja, ngomong. Kalau sama nggak ngomong nggak tahu penonton. Lihat apa? Ceritakan. Belum ada, Pak. Belum. Belum. Belum kelihatan. Coba ke tempat yang lain, harus fokus ke titik Mbak. Melihat ular, Pak. Ada ular. Sana ya? Iya. Bener nggak Pak ya? Memang Iya, ada. memang ada apa kayak siluman ular di sebelah sana. Berarti apa? Warnanya apa Mbak? Warnanya putih. Putih. Betul. Iya, betul. Berarti auranya apa? Penglihatannya Mulai ya. berhasil untuk dibuka. Nah, Walaupun belum sepenuhnya sih mungkin ya. Coba fokus lagi di arah sananya. Siapa tahu ada yang lain, sosok lainnya. Bismillah. Ngomong aja. cerita saja. Dalam Yang hati. di Dalam sekitar hati. sini ada apa saja cerita? Ceritakan Menurut aja. Mbak Fokus. Putri ini apa saja yang ada di sini? Jangan takut. Asal Ya, fokus. ngomong aja di apa yang dirasakan, apa yang dilihat.
Pokoknya jangan takut sampean. Kalau pusaka gimana Pak Putri? Ada lagi nggak? Ada Pak. Ada ya. Enggak, kalau pusaka, selain pusaka makhluk gaib kayak jin apa-apa ada nggak? Ada. Apa? Bentuknya apa? Bebas saja sampean. Selain ular tadi. Selain ular yang sampean lihat, kayaknya banyak yang dia lihat. Cuma dia mungkin masih Mungkin Ragu takut ya. untuk ngomong. nggak usah takut. Iya, iya. Nggak usah takut. Ini kita di sini untuk mengungkap keterangan. Ada itu apa kira-kira? Kalau di mediator siap nggak teman? Di medium Insya Allah siap. siap ya? Ya. Nah, mungkin biar lebih jelas kita itu kali yang akan. Dan ini pertama kalinya kita mencoba seorang perempuan ya untuk jadi mediator. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Nah, karena gini, mediator apapun itu bentuknya, sistemnya, kita juga harus latihan, nggak harus orang sembarangan ini dan itu, nggak semudah yang dibayangkan orang-orang yang ibaratnya membalikan telapak tangan kita seperti ini. Nah, kalau ilmu ngaji, ilmu hikmah ya seperti ini, nggak enak langsung kayak iso kabeh. Ini kayaknya takut banget nih Pak Putri ini untuk terus terang Takut. menceritakan. Mungkin cukup Kalau cukup aja mungkin. penglihatannya daripada takut kita tutup aja Gus pandangannya sementara, Tutup ya. Iya. tapi kita ganti mediasi. Takut soalnya orang perempuan beda sama laki-laki. Coba mediasi bisa nggak ya? Kita coba fokus membuka mata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan pikiran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tanya Gus, siapa ini yang ada di dalam? Tanya. Ya, agak Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Sampai dengan siapa? Punya nama? Punya nama enggak? Enggak ada nama. Wujud sampean apa? Wujudnya apa? Bentuk ular atau apa? Kenapa? Sampean menerima enggak kedatangan kami ke sini? Tidak, merasa terganggu. Sampean merasa terganggu dengan kedatangan kami? Iya. Apa yang membuat sampean terganggu? Sampean kalau pusaka-pusaka di sini itu diambil boleh nggak? Boleh. Ada lagi nggak kira-kira pusaka di sekitar sini? Banyak. Boleh ditunjukkan di mana tempatnya? Oh, di sebelah sana ya. Oke.
Ya, itu nanti akan coba kami amankan, ambil biar tidak disalahgunakan orang. Mohon izinnya ya. Oke, terima kasih. Maaf kalau kami mengganggu, atas kedatangan kami mengganggu sampean. Ya, kami mohon maaf dan terima kasih sudah mengizinkan untuk mengambil barang-barang tersebut. Kami datang ke sini tidak bermaksud untuk mengganggu, intinya seperti itu. Udah, kita keluarkan ya. Makasih banyak ya. Terima kasih. Oke, teman-teman. Ya, kata Gus Ali nggak semudah membalikkan tangan, kayak gitu. Ini Karena sudah Mbak Putri nih. perlu penyatuan, kayak gitu. Sudah. Perlu penyatuan. Ya. Sampaikan di kamera. Aman, Nah, Putri udah lagi sadar. sudah sadar ya. Ingat nggak tadi? Ingat nggak ngapain aja? Guling-guling tadi sampean? Guling-guling nggak? Nggak Nggak tahu. tahu. Nggak ingat. Nggak ingat. Ya, jadi memang proses seperti itu tetap harus membutuhkan penyesuaian kepada diri kita, guys. Perlu latihan. Biar kita memang menyatu dengan mereka seperti itu. Nggak semudah membalikkan telapak tangan seperti katanya. Dan Pak Yai katanya tadi ada pusaka lagi dari mediator kita. Memang banyak ya. Oh, iya. Dan boleh diambil katanya. Dipersilakan. Ya udah, kalau kita udah dapat izin, Ayo. langsung aja kita ke sana. Ayo teman-teman, kita ambil. Oke teman-teman, kita sudah berada di lokasi yang kiranya katanya itu ada benda-benda tersebut, ya benda-benda pusaka tadi yang ditunjukkan oleh mediator. Nah, agak lumayan perjuangan juga karena sempat ada sebuah penampakan berupa api. Tadi Mas In lihat juga? Lihat. Lihat. Jadi memang katanya ada banaspatinya. Nah, di sebelah kanan sudah ada Pak Yai yang sedang mendeteksi. Tolong sorban saya. Oke, teman-teman. Di pohon ini kayaknya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sempat kita mendeteksi, ngobrol sama Pangeran Surya. Jadi di Pangeran Samudra ya? Pangeran Samudra atau Pangeran Surya? Pangeran Samudra atau Pangeran Surya yang membawa pusaka rantai babi. Nah, saya mendapat firasat bahwa saya akan dikasih kenang-kenangan, Pak. Iya. Nah, biasanya rantai babi itu kenang-kenangannya itu konon katanya bisa menghasilkan uang. Nah, Uang gaib itu. uang ya yang jelas sorban saya nggak ada apa-apanya. Nih. Nah, bismillah ya. Akan saya coba komunikasi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pangeran Surya alias Pangeran Samudra. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan aku tuh, iya kan mustaqim. Assalamualaikum. Di sini. Cina, Arab, Indonesia, Malaysia. Saya tidak memahami terus. Banyak udah kayak ada sesuatu yang teman-teman dekat. Alhamdulillah. Tadi saya sempat komunikasi bahwa dikasih oleh-oleh dari Cina. Nah, ini kayaknya benda dari Cina. Ada. Oh ini ya. Nah, ini ada gambar keris ini ya. Keris. Gambar keris. Nah, ini tulisannya $1. Oh, dolar ada yang keris ya? Dolar Malaysia ini kayaknya. Ini kan. Betul, Nah, Malaysia. Bank negara Malaysia, betul. Nah, terus ini juga ada lambang Malaysia ini. Ya. Cina, iya betul. Coba 10 kita lihat. sen tahun
Iya. Tahun 81. 981. 1981. Satu. Kuno sekali. Ini Arab ya ini. Ada tulisan Arabnya. Ah, Ada gambar pedangnya Gambar di tengah ya. betul. Nah, ini ada Lambang gambar Arab pedangnya. Terus ini ada tulisannya 1376. Nah, kayak kalau yang ini Indonesia ini 1973 rupiah. Ini gambar, ini tebal ini. Uang koin 100 rupiah tebal. 73 tadi ya, Gambar- tahun 73. Gambar uang gadang. Ya, rumah gadang. Oke. Ternyata Kita nggak dapat pusaka rantai babi, tapi kita minta oleh-oleh dari pemiliknya, dari pemilik rantai babi pemilik tersebut. rantai babi tersebut. Oke, teman-teman kita. Saya merasakan lagi nih, Mas Vivan. Oke, sip. Kita amankan dulu. Kita coba di sini ada ini aliran air ini, aliran sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu Mas Samsul. Saya merasakan di sebelah mana, sampai ambil aja Mas Samsul. Ini energinya kuat dari arah sini. Kalau sampai merasakan ada sesuatu yang Kayaknya agak dalam Pak ya. Kita Tapi ada ya kayak di situ Ada. ya. kita coba angkat ke darat ya. Mungkin nggak di dalam air. itu ambil ada ada pusaka di situ. Iya, kelihatan. Sip. Apa itu Pak ya? Coba. Ini namanya cupu manik. Cukup mana? Nah, sejenis apa? Kayak kol buntet ya? Kayak kol buntet. Oh, Nah, ini cupu atau guci kecil. Ini tutupnya. Terus ini wadahnya. Dan ini ada Ular ya? ular ini. Nah, ini ular melingkar ke sini. Nah, ini yang dikatakan Mbak Putri tadi, Putih ya? bahwa dia melihat ada sosok ular. Ular putih. Nah, dan ternyata bermuaranya di sini di sungai ini. Menyusuri sungai ini. Ini tolong diamankan. Banyak banget pusaka yang kita dapat ini, teman-teman. Satu konten berapa? Tunggu sini. Saya Masih ada merasakan lagi. sesuatu lagi nih di sini. Dari arah sini. Ini hutan ya depan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Mana tangan? Apa ini? Itu namanya pusaka Panas. apa ini ya? Besi kuning. Besi kuning. Orang Jawa bilang besi kuning. Biasanya sejodoh itu. Panas. Berarti ada lagi? Ada lagi nih kayaknya. Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Nah, iya. itu jodohnya. Ada ininya ya. Kayak tawon gitu ya. Ya, itu Kayak semacam jarumnya. bulu-bulunya yang ada di sekitarnya. Sengat tawon. Kayak sengat tawonnya. Dan saya rasa kok anget jadi tangan saya itu. Coba. Agak panas. Ini kok aneh ini Mas Ivan. Ada apa ya? Saya dari tadi itu ada yang mengusik dari sini. Satu tempat ini. Coba tak lihatnya di sekitar sini. Bismillahirrahmanirrahim.
dapat lagi nih. Ini Keris ya. keris kecil. Oke, keris. Boleh dibuka nggak ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Oh, bentuknya kayak ular lagi. Ular ya. Kayak naga. Nah, ini keris. Ular naga. Hampir mirip motif yang pernah kita Pada naga dapatkan ya. di Cuma ini kecil banget. ini kecil ya, benar. Ini Lekuk bungkusnya 3. ini tulang ini Mas Miwan. Oh iya, Kayaknya. tulang, benar. Nah, saya perhatikan tadi kayaknya terbayang Wangi sekali. sekilas apa? Kayak tulang kemudian membungkus keris. Jadi memang benda-benda yang ada di sini tergolong benda-benda kuno-kuno ya. Iya. Benda-benda purba kayak apalah. Jadi ini tulang teman-teman. Ini. Jadi emban dan ininya pegangannya terbuat dari tulang. Oke, ini kita simpan, kita amankan. Berarti banyak sekali Banyak. pusaka yang kita dapatkan pada malam hari ini. Tolong Pak Agus, ini saya simpankan ini juga. Ini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan teman-teman dari tadi kru itu agak gelisah nih Pak Yai. Ya. Di samping kita narik pusaka itu kok kayak ada yang ngawasin itu, apa sih kayak yang mereka anggap sih kayak katanya banaspati apa benar? Iya, Iya. memang dari mulai masuk lokasi sini sampai kita ke atas balik lagi turun. Itu dari kecil Mas sinarnya terus membesar. Nah, makin membesar energinya. Itu saya rasakan dari tadi. Cuma dia nggak mau mendekat. Mendekat. Jadi nggak bisa ketangkap kamera, mengawasi dari jarak. Iya. Apakah Yang itu lumayan jauh. akan berbahaya sampai kita nanti pulang? Ya kita Bismillah, kita sudah permisi sama Insya Allah. pimpinannya di Iya. sini. Betul. Jadi insya Allah kita ya namanya kita hidup berdampingan ya. Iya. Mereka bisa melihat kita. Jadi pusaka-pusaka tadi juga teman-teman itu udah Masih banyak ini. masih banyak ya? Masih banyak. Cuma kalau kita habiskan malam ini, kasihan anak cucu kita. Nanti nggak Oke. kebagian. Ya mungkin untuk teman-teman yang lihat dan penasaran boleh merasakan sensasi sendiri ke Bukit Tengkorak ya. Silahkan datang sendiri, melakukan ritual-ritual sendiri biar juga langsung berlatih di tempatnya kayak gitu teman-teman. Karena masih banyak ya Pak ya. Banyak, masih banyak. Oke. Ya seperti itu konten ya keseruan kita pada malam hari ini. Kita telah mendapatkan banyak sekali kenang-kenangan di tempat ini di Bukit Tengkorak ya. Kayaknya yang kedengarannya itu udah melegendaris di Kecamatan Sematu Jaya. Ya alhamdulillah kita terpecahkan walaupun ya rantai babi tersebut tidak kita dapatkan ya karena itu nggak bisa katanya nggak boleh. Nggak diperbolehkan. Nggak diperbolehkan. Jadi kita tetap menggunakan adab gitu. Kita mempercayai sebelah itu ada, maksudnya itu alam gaib itu ada, dan kita adabnya kalau nggak boleh, ya jangan kayak gitu teman-teman. Nah mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili semua tim beserta Gus Ali yang mungkin kelelahan karena setelah konten kemarin itu kayak merasakan serangan itu kayak. Iya. Jadi memang bermain seperti ini atau lawan kita itu resiko juga ya kayak ya. Betul. Nah, itu. Jadi saya mewakili beliau mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan terus menonton ya konten-konten kami. Bagi yang belum subscribe, di-subscribe ya. Dengan subscribe itu kalian semua membantu berkembangnya konten ini dan berkembangnya syiar kebaikan kayak gitu untuk dari tim Pasukan Langit Borneo. Ya bersama saya Vivan Raffiadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.